Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nusalli wa nusallim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Amma ba'd, ayuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Marilah kita senantiasa bersyukur dan juga memuji Allah Subhanahu wa taala atas banyak sekali nikmat yang telah diberikan kepada kita. Di mana dengan nikmat tersebut banyak hal-hal baik yang bisa kita lakukan. Banyak hal-hal positif yang bisa kita tuntaskan. Maka setiap ada hal yang kita berhasil dalam menjalankannya, maka itu tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas dari yang namanya bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sisi-sisi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan walaupun kita tidak sadari itu. Maka setiap kebaikan yang datang menghampiri kita, maka disyariatkan bagi kita untuk memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Itulah cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah Allah memberikan kita nikmat iman dan juga nikmat Islam. Di mana ini adalah dua modal besar kita untuk bisa meraih kebahagiaan baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian salawat dan juga salam kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang sosok mulia yang pernah hadir di muka bumi ini untuk menebarkan amalan-amalan mulia, menyampaikan risalah yang mulia, sehingga ya dengan ajaran beliau kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa merasakan indahnya Islam, manisnya iman. Maka sebagai bentuk syukur kita kepada Allah juga dan juga sebagai balas jasa kita kepada Rasulullah SAW, maka kita memperbanyak salawat untuk beliau dan juga untuk sahabat-sahabat beliau, para keluarga beliau yang beriman dan juga pengikut-pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwas sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pada malam ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita, kajian kita, yaitu membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawi, 40 hadis pilihan yang telah dipilih dan juga disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada hadis ke-5. Ya, hadis ke-5 ini adalah hadis tentang apa, Pak? Tentang perkara-perkara yang baru dalam agama. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan, ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kemudian di riwayat yang lain, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Ini artinya ya mirip, ya. Keduanya memiliki makna yang serupa, yaitu di mana ketika ada seseorang melakukan suatu amalan yang amalannya ini tidak ada landasannya dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak selaras dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut, apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Fahuwa raddun. Maka amalan tersebut ditolak. Berdasarkan hadis ini, para ulama menyimpulkan bahwa kalau kita ingin ibadahnya, amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada dua syaratnya. Ya, syarat yang pertama ini diambil dari hadis pertama yang dulu kita sudah bahas, adalah dengan cara mengikhlaskan niat. Sebagus apapun amal kita, ya, semaksimal apapun usaha kita, sebesar apapun harta yang sudah kita keluarkan untuk mengeksekusi atau menjalankan amalan tersebut, tapi landasannya bukan karena ikhlas lillahi ta'ala, karena riya,
ingin dilihat sama orang, ingin dipuji-puji sama orang, ya, ingin mencari kedudukan, ingin mencari pangkat, maka ini adalah amalan yang tertolak. Walaupun nilainya besar, banyak manfaatnya. Bagi-bagi sembako. Setiap kakak dapat sembako beras misalnya, per kakak dapat 50 kilo, kan lumayan itu. Walaupun belum pernah ada, Pak, ya. 5 kilo aja belum tentu ada. Anggaplah per kakak dapat 10 kilo misalnya. Kali berapa kakak ini di panti aja berapa coba? Lumayan, ya, sangat banyak gitu ya. Itu kalau ada orang yang mengeksekusi amal tersebut, bagi-bagi sembako gratis, nggak dipilih-pilih, mau kaya mau miskin, yang butuh sembako datang, yang mau sembako ambil, ya. Tapi niatnya bukan ikhlas lillahi ta'ala, bukan mencari pahala dari Allah, tapi mencari, ya, pujian dari masyarakat panti, supaya dibilang dia orang dermawan, supaya ini, supaya itu, macam-macam, ya, supaya dipilih, ya. Biasa kalau masa-masa pemilu, ya, supaya ini, supaya itu, banyak modusnya di balik itu. Maka ini adalah amalan yang tertolak, walaupun uang dia sudah habis bermiliar-miliar. Allah tidak terima amalan itu. Walaupun kita anggap sudah seperti gunung, ya, amalannya, tapi Allah anggap itu sia-sia. Karena apa? Tidak ikhlas lillahi ta'ala. Allah nggak terima amal itu. Nah, syarat yang kedua apa? Harus sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita sudah ikhlas lillahi ta'ala, ya Allah, aku ingin ridho darimu, ya Allah, berikan saya pahala dari amalan ini, ya Allah. Tapi amalannya dia buat-buat, nggak sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, maka amalannya juga tertolak. Man amila amalan, siapa yang berbuat suatu amalan yang tidak ada perintahnya, tidak ada tuntunannya, tidak ada contohnya, ya, atau menyelisihi, ya, dari apa yang sudah dicontohkan, maka fahuwa raddun, maka amalan tersebut juga, ya, ditolak. Dan untuk memastikan amalan kita ini sesuai dengan syariat Nabi Muhammad atau tidak, maka kita perlu ngecek dari 6 sisi yang lalu kita sudah sebutkan. Yang pertama dari apanya? Waktu yang terakhir. Yang pertama sekali dari siapa, Pak? Sebab, ya. Jadi sebabnya harus tepat. Ketika kita masuk masjid, kemudian sholat 2 rakaat, maka, ya, masuk masjidnya kita itu menjadi sebab untuk melakukan sholat 2 rakaat. Ya. Kalau masuk rumah, apakah bisa menjadi sebab untuk melakukan sholat 2 rakaat? Tidak. Ya. Jadi jangan kita tahiyatul bait. Ada tahiyatul masjid, ini ada tahiyatul bait. Pulang kerja, sholat dulu 2 rakaat gitu ya. Ini enggak pas. Walaupun dia sudah ikhlas lillahi ta'ala, betul-betul ikhlas, enggak ada, ya, urusan lain-lain. Pokoknya dia mengharap pahala dari Allah. Tapi sebab dia melakukan ibadah 2 rakaat ini itu enggak cocok. Enggak ada syariatnya. Maka amalan dia sholat tadi itu walaupun ikhlas seikhlas-ikhlasnya, ditolak. Maka sebabnya harus dipastikan sesuai. Yang kedua, dari segi jenis. Ya, kita mau kurban, ya, pakai kambing, pakai sapi, pakai, ya, onta. Jangan mentang-mentang uang banyak nyembelihnya pakai kuda. Ya, ini enggak diterima amalannya. Nyembelih pakai rusa enggak diterima amalannya. Apalagi pakai ayam atau kelinci, enggak boleh. Ya, jenisnya harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, harus sesuai dengan tata caranya, kaifiyah. Ya, yang namanya sholat itu, ya, menghadap kiblat, ya, dengan cara berdiri, ada ruku, ada sujud, seperti itu. Jangan dibolak-balik. Sholat diawali dari duduk tasyahud dulu, kemudian setelah itu sujud, setelah itu duduk, setelah itu bangkit, i'tidal, setelah itu ruku, dibolak-balik. Nah, ini kacau, sholatnya ditolak dari segi tata cara, ya. Kemudian yang ke berapa? Yang keempat, dari segi apa? Dari segi tempat, ya, tempat juga harus sesuai, dipastikan. Kemudian apa yang berikutnya? Harus sesuai dari segi waktu, ya, waktu juga. Kemudian sebelum tempat dan waktu, dari segi takaran, ya, kadar atau jumlahnya juga harus sesuai.
Yang namanya sholat subuh itu 2 rakaat. Jangan karena terlalu semangat ditambah jadi 4 rakaat. Ditolak sholat subuhnya. Ya, sholat duhur 4 rakaat, jangan ditambah-tambah jadi 6 rakaat. Ya, ditolak sholat duhurnya. Ya, itu dari segi jumlah. Yang namanya tawaf itu 7 kali putaran, bukan 8 kali. Ya, dan seterusnya. Ya, ini harus sesuai dengan jumlah sebagaimana yang ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tadi tempat yang namanya tawaf ya di sekitaran Ka'bah, ya bukan di Masjid At-Taqwa. Ya, tawaf di Masjid At-Taqwa ditolak sama Allah. Ini bukan tawaf namanya. Ini cuman keliling-keliling aja, kurang kerjaan gitu. Kecuali memang dia lagi memperbaiki, lagi sidak gitu, mana yang rusak-rusak gitu. Nah, itu bisa. Tapi bukan tawaf ya. Itu tempat. Kemudian dari segi waktu, ya waktu-waktu sholat Dzulhijjah. Ya jangan sekarang kita mumpung lagi umroh, lagi city tour, mampir ke Arafah, sekalian wukuf di sana. Ustaz, kita wukuf dulu Ustaz di sini Ustaz. Enggak sah wukufnya. Karena bukan waktunya wukuf. Waktunya wukuf nanti 9 Zulhijjah. Bareng sama jamaah haji. Nah, itu dari segi waktu ya. Dan ini 6-6-nya harus diperhatikan. Ya, ini adalah salah satu cara agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, memastikan niat kita ikhlas lillahi taala, kemudian yang kedua memastikan amalan kita sudah sesuai dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwas sekalian, a'azani Allah wa ikum jami'an. Malam ini insyaallah kita masuk ke hadis yang ke-6 ya. Hadis yang ke-6 ini adalah hadis yang sangat penting sekali. Ada nukilan dari Al-Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala di mana beliau mengatakan innal islama, yang maknanya seperti ini, sesungguhnya Islam itu pembahasannya berputar pada 4 hadis. Kalau kita kajian ya, kalau kita ngaji, belajar apapun, temanya apapun, maka ujung-ujungnya kembali kepada 4 hadis. Ya, jadi inti dari Islam itu ada pada 4 hadis saja sebetulnya. Kalau kita ringkas, ya biasanya kalau kita mau cari ringkasan ya, ada pada 4 hadis. Salah satunya adalah hadis ini yang akan kita baca ini. Dan yang lalu kita sudah sampaikan bahwa Arba'in Nawawi ini adalah 40 hadis pilihan. Jadi intinya Islam itu ada di 40 hadis ini. Kalau kita mau peres lagi, ada 4. Di antaranya adalah hadis yang ke-6 ini. Jadi kalau diperas hadis yang 40 tadi jumlahnya itu, ya, sisa 4 saja, di antaranya adalah hadis yang ke-6 ini. Ini menunjukkan bahwa ini adalah inti di antara ya syariat-syariat Islam yang kita pelajari, yang diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Maka penting bagi kita untuk mempelajari hadis yang ke-6 ini. Hadis ini adalah hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi, yang dinukil dari kitabnya Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dengan sanad beliau dari sahabat Abi Abdullah. Abu Abdullah ini namanya atau kunyahnya? Kunyahnya ya. Abu Abdullah. Tapi di sini karena dia kasrah jadi Abi Abdullah. Nama beliau An-Nu'man ibn Bashir. An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma. Nah, kalau disebutkan radhiyallahu anhuma berarti apa? An-Nu'man ini sahabat Nabi dan bapaknya si Bashir ini juga sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai keduanya. Anhuma ya. Kalau anhu berarti satu saja, nama yang terdepan. Bapaknya berarti tidak Islam, tidak masuk Islam atau bukan termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cara kita mengidentifikasi ini sahabat Nabi atau bukan. Ya, apa gelar yang disebutkan oleh para ulama? Kalau dia menyebutkan radhiyallahu anhu, berarti yang pemilik nama saja, bapaknya tidak. Ya, tapi terkadang ada ulama diberi gelar radhiyallahu anhu juga. Seperti siapa? Al-Imam Syafi'i kadang-kadang ada yang menyebutkan radhiyallahu anhu. Padahal beliau bukan sahabat. Tapi secara umum gelar atau doa radhiyallahu anhu ini untuk para sahabat saja. Umumnya seperti itu. Tapi bisa saja kita bilang Pak Joko misalnya kan, radhiyallahu anhu, nggak ada masalah kan doa. Ya, misalnya
Pak Eko misalnya ya, rahimahullah. Boleh nggak? Boleh aja kan doa. Semoga Allah merahmati beliau. Nggak ada masalah. Cuman urufnya, kebiasaannya, gelar-gelar ini ya identik untuk ya orang-orang tertentu. Ya. Radhiyallahu taala anhu untuk para sahabat. Kemudian rahimahullah untuk orang-orang yang sudah meninggal. Ya. Kemudian hafizahullah biasanya untuk orang yang masih hidup. Ya nggak ada masalah kalau kita mau bolak-balik. Ya, misalnya Imam Syafi'i hafizahullahu berkata, bisa nggak kayak gitu? Ya bisa aja. Semoga Allah menjaga Imam Syafi'i agar tidak ya diazab. Ya. Bisa saja. Ya itu semuanya doa. Cuman kita perlu ya perlu menempatkan pada tempatnya. Ya kalau kita ngerasa nanti akan jadi rame ya nggak usah. Ya jangan cari rame lah pokoknya. Taib. Jadi ini radhiyallahu anhuma Nu'man ibn Bashir. Taib. Apa kata beliau? Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar. Nah, ini di antara bentuk sanad yang paling tinggi, periwayatan yang paling tinggi adalah ketika perawi hadis itu mengucapkan saya mendengar dengan indranya. Saya mendengar langsung. Artinya tidak ada perantara antara beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung didengar. Ya, kalau kita kan jarene kan ada ini kan ada perantara berarti kita nggak mendengar langsung katanya dia, berarti kita dengar dari si dia tadi. Ya, itu sanadnya lemah itu kalau kayak gitu. Jarene siapa, nggak disebutkan nama yang ngomong itu siapa. Makanya sanad ini itu keistimewaan Islam. Ilmu sanad itu hanya pada agama Islam. Dan inilah yang harusnya kita berbangga ya, ada keilmuan dalam agama kita yang tidak didapati di agama lain. Ya, agama kita para ulama itu menukilkan hadis dengan sanad. Saya mendengar fulan mengatakan begini. Katanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Jadi disebutkan namanya. Jadi terlacak ini sumbernya dari mana. Nah, kalau kita nulis karya tulis, kalau kita baca buku misalnya, kan ada catatan kaki. Sumber referensinya dari mana? Nah, itu jelas. Fulan dari gurunya dari Rasulullah SAW. Jadi silsilahnya mata rantainya tuh kelihatan. Nah ini istimewanya ilmu agama kita. Jadi diriwayatkan dengan sanad yang jelas dari siapa. Dan sanad yang paling indah adalah sanad Al-Quran. Dan ini Al-Quran itu diriwayatkan dengan cara tawatur. Tawatur itu banyak sekali orang yang meriwayatkan dengan riwayat yang sama, persis, nggak ada beda. Dari masa ke masa, nggak ada perbedaan. Kalau periwayatan hadis hanya ya beberapa saja yang meriwayatkan dari jalur itu. Tapi kalau Al-Quran ya tawatur. Ini nggak ada yang bisa mengimbangi tata cara periwayatan Al-Quran. Dan itulah hikmahnya ya ini cara Allah ya, untuk menjaga Al-Quran. Dengan membuat Al-Quran ini diriwayatkan secara turun-temurun dengan sanad yang begitu kuat. Baik, di sini beliau mengatakan saya mendengar langsung Rasulullah SAW berkata, ya, bersabda. Apa bedanya bersabda sama berkata? Sama aja ya, sama. Ya, kurang lebih sama. Karena bahasa Arabnya yaqul. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak banyak orang yang mengenali hukum dari perkara-perkara syubhat ini tadi. Artinya apa? Apakah semua orang nggak ngerti hukumnya? Enggak. Bukan maksudnya di sini semua orang nggak ada yang ngerti maksudnya. Enggak. Maksudnya hanya sebagian kecil orang yang tahu hukumnya. Tapi kebanyakan orang nggak tahu. Ya, inilah yang dikatakan syubhat. Apa hukumnya nggak jelas. Ya, dan syubhat di sini banyak modelnya. Artinya dia berada pada pusaran yang halal dan juga yang haram. Adapun yang halal udah jelas, yang haram sudah jelas. Tapi di antara keduanya ini ada hal-hal yang samar. Terkadang hal yang samar ini bisa berupa samar dalil itu sendiri. Ketika ada orang yang menukilkan hadis, ya, ini hadis ini betul-betul diriwayatkan dari Rasulullah atau tidak? Kadang kita kalau masih belum belajar mendalam, masih bingung. Ini hadisnya betul nggak? Sahih atau enggak? Ada nggak hadisnya ini? Ini betulan hadis atau bukan?
Kita nggak tahu kan, nggak bisa menentukan. Ya, ini syubhat dari syubhat pada satu hadis atau satu dalil. Kalau ayat jelas ya, ketika kita dengar itu adalah ayat Al-Qur'an, maka itu pasti itu pasti firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hadis terkadang kita masih belum tahu ini sahih atau enggak. Ini bagaimana hadisnya, ya. Derajatnya seperti apa? Kita masih belum tahu kadang. Nah, itulah perkara syubhat dalam hal dalil, hadis. Terkadang syubhat ini muncul dari segi penetapan hukumnya. Kadang dalilnya sudah ada. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Na'am, ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba." Allah sudah membolehkan perdagangan, jual beli, dan Allah sudah mengharamkan riba. Jelas ya, ini jelas mana yang halal, mana yang haram. Jual beli ini halal, ahallallahu al-bai', Allah menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan Allah mengharamkan riba. Jelas. Kalau dia jual beli ini hukumnya halal, kalau dia riba hukumnya haram. Sekarang ketika ada transaksi-transaksi modern, ini riba atau enggak? Ya. Pinjam pembiayaan ke lembaga keuangan misalnya. Entah itu konvensional atau syariah misalnya. Oh, ini riba atau enggak? Nah, kalau seandainya riba berarti haram. Kalau dia seandainya bukan riba berarti boleh, halal. Ya, ini apa hukumnya? Ya, maka kadang kita bingung. Ya. Ini karena dia masih bersifat, masih berstatus sebagai syubhat. Artinya apa syubhat itu? Sesuatu yang kita nggak tahu itu halal atau haram. Sesuatu yang kita belum tahu itu boleh atau tidak boleh. Sesuatu yang kita nggak tahu itu benar atau salah. Nah, itu namanya syubhat. Ya, jadi yang namanya syubhat itu ya bisa dikatakan relatif. Di sini kata Rasulullah, umurun mustabihat, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang tidak ngerti tentang syubhat itu. Artinya hukumnya, statusnya seperti apa. Tapi ada sebagian kecil yang ngerti, tahu hukumnya apa. Gampang saja dikatakan, oh ini halal, oh ini haram, karena ini riba. Dan ini bagi dia, itu bukan lagi syubhat. Karena dia sudah tahu hukumnya apa, dia tahu ini halal atau ini haram. Dia tahu statusnya apa, ini sahih atau dhaif, kalau hadis tadi. Tapi bagi orang yang nggak tahu, bagi mayoritas orang, ini adalah perkara yang syubhat. Ya, makanya kita perlu waspada. Kalau seandainya halal, ya alhamdulillah. Tapi kalau haram, hati-hati kita. Nah, di sini Rasulullah SAW ingin menegaskan kepada kita bahwa jangan bermain-main dengan syubhat. Hati-hati dengan syubhat. Kalau seandainya itu benar, ya alhamdulillah. Ya. Tapi kalau seandainya salah, ya ini yang kita bisa terancam, ya, keselamatan kita, akidah kita, ya, perilaku kita, ya. Ini yang perlu diperhatikan. Makanya beliau melanjutkan ya berikutnya, famanittaqash syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Dan barang siapa yang menjaga dirinya untuk tidak mengambil syubhat-syubhat tadi, untuk tidak mengamalkan syubhat-syubhat itu tadi, faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi, maka dia sudah membebaskan, sudah menjaga dirinya itu, menjaga ya untuk agamanya dan juga kehormatan dirinya. Ya, jadi dia sudah melakukan upaya penjagaan, upaya pembebasan dari syubhat-syubhat itu untuk apa? Untuk agamanya dan juga untuk kehormatan dirinya. Ya, artinya yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, jangan mengambil perkara-perkara syubhat tadi. Ambil saja perkara yang halal. Karena Rasulullah di awal menyebutkan innal halala bayyin, ambil ini yang halal karena dia sudah jelas. Wa innal harama bayyin, tinggalkan ini yang haram karena dia sudah jelas. Antara keduanya ini umurun mustabihat. Jangan bermain-main di sini karena apa kata beliau? Barang siapa yang menjaga ya, atau yang menghindar dari yang namanya syubhat tadi, maka dia sudah membebaskan dirinya dan juga dia sudah membebaskan agamanya dan juga kehormatan dirinya. Ya. Dan syubhat ini ya ada beberapa sebab kenapa dia bisa menjadi syubhat.
Ada beberapa sebab yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin di mana ini menjadi ya alasan utama atau sebab utama terjadinya syubhat, bukan terjadinya ya. Hal itu dianggap sebagai syubhat. Yang pertama ya karena sedikitnya ilmu. Kenapa kita bisa menganggap ini suatu syubhat? Kenapa kita bisa ya tidak mengetahui ini hukumnya halal atau haram? Ini termasuk yang halal atau termasuk yang haram? Karena apa? Qillatul ilmi, sedikitnya ilmu. Ya, kita ilmunya belum sampai. Sementara ulama-ulama kita sudah sampai ilmunya ke sana. Makanya mereka sangat mudah ketika dimintain fatwa boleh. Dimintain fatwa haram. Dimintain fatwa bid'ah. Tapi orang awam yang sensitif dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah. Bukan dikit-dikit ya, karena memang beliau sudah ngerti ilmunya. Ya karena memang permasalahannya itu, makanya dijawab ini haram, ini syirik, ini kufur, karena beliau ulama. Tapi kalau orang awam ditanya, dibilang, oh ini haram, itu baru mungkin bisa kita katakan dikit-dikit haram, dikit-dikit kufur, dikit-dikit bid'ah. Tapi kalau yang ditanya adalah ulama, kemudian beliau menjawab dengan jawaban yang ringkas, ini haram, ini boleh, ini nggak ada masalah. Ya maka udah, itu bukan lagi syubhat bagi beliau. Tapi bagi orang yang nanya mungkin sebelumnya masih dianggap syubhat. Karena apa? Perbedaan ilmu. Beliau sudah punya ilmu yang lebih luas, lebih banyak, sementara kita tidak. Ya. Maka ketika ilmu itu masih sedikit, inilah yang membuat ya kita kurang bisa membedakan. Ya, kurang bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Ya, ibarat orang yang nggak ngerti ayam. Ya, disuruh beli ayam, ini dia bingung membedakan mana ayam Bangkok, mana ayam kampung biasa misalnya. Gimana ciri-cirinya? Bahkan mungkin ketika masih kecil dia nggak tahu bisa membedakan mana yang jantan, mana yang betina. Karena apa? Ilmu dia tentang perayaman itu sedikit. Ya, mana jantan, mana betina ini nggak bisa dibedain. Masih kecil. Kalau udah besar semua orang bisa. Ya, kucing misalnya, mana jantan, mana betina masih kecil. Orang yang nggak punya ilmu susah membedakan. Syubhat. Untuk perkara perkucingan gitu. Jadi yang namanya syubhat itu banyak bidang ya. Ya, bagi orang awam biasanya banyak sekali syubhat. Ya, awam dengan perkucingan ya itu banyak syubhatnya kan. Awam di dunia perkambingan banyak syubhatnya. Awam di dunia perdagangan ya banyak syubhatnya. Ya. Kayak orang jualan pupuk ya Pak Joko misalnya kan. Mana yang grade A, mana yang grade B misalnya gitu kan. Mana yang ini yang orang yang awam syubhat bagi dia. Tapi bagi orang yang ngerti itu tidak lagi syubhat. Dia bisa membedakan ya antara ini dengan yang ini. Gitu juga untuk urusan agama kita. Ya, semakin tinggi ilmu seseorang, maka dia semakin bisa, semakin mudah untuk membedakan mana yang halal, mana yang haram. Kemudian sebab yang kedua, ya qillatul fahmi. Ini ada sedikit perbedaan. Qillatul ilmi, dia belum pernah mendengar sama sekali. Kalau qillatul fahmi, pemahamannya itu yang sedikit. Mungkin dia pernah mendengar hadis ini, pernah mendengar masalah ini, tapi dia nggak betul-betul paham tentang masalah itu. Sehingga ketika ada kasus baru yang mirip dengan yang pernah dia pelajari, dia bingung, ini apa maksudnya? Karena pemahaman dia tentang hal itu masih minim. Apa contohnya? Banyak contohnya ya. Tentang sedikit pemahaman tentang mahram misalnya, ya, tentang mahram. Ya, dia pernah tahu tentang mahram, yang namanya mahram itu adalah ibu, anak gitu. Terus tiba-tiba ada yang tanya, "Ustaz, kalau anak angkat gimana?" Wah, bingung dia. Padahal dia sudah belajar yang namanya mahram itu ibu, anak ini. Terus dia nanya, "Anak angkat gimana? Mahram atau bukan?" Nah, anak sepersusuan itu mahram atau bukan? Nah, kena syubhat ya. Karena apa? Dia pemahamannya tentang mahram yang sebelumnya, dia sudah ada pengetahuannya. Ya, bahwa mahram itu adalah ini. Tapi pemahaman dia belum begitu mendalam. Sehingga ketika ada kasus baru, bingung dia, ini termasuk mahram atau enggak? Ya. Ya, contoh misalnya kan kita tahu ya, saudara sepersusuan itu mahram. Kalau nyusunya itu pakai botol dot, itu dianggap mahram enggak nanti? Nah, ini kalau orang yang pemahamannya masih pendek, ya masih belum begitu mendalam, dia akan bingung. Itu akan menjadi syubhat bagi dia.
Tapi bagi orang yang pemahamannya sudah mendalam, dia akan bisa mengidentifikasi, oh ini mahram, oh ini bukan mahram. Itu contoh ya. Dan banyak kasus-kasus lain yang ini ya termasuk di dalamnya. Ya karena apa? Karena sedikitnya pemahaman. Kemudian sebab yang ketiga ya at-taqsir fit tadabbur, ya dia kurang menyelami, kurang mentadabburi suatu permasalahan itu. Kurang jeli. Ya. Mungkin dia punya pengetahuan, dia punya pemahaman, tapi dia kurang jeli. Ada satu selip ya, satu celah yang itu sebenarnya intinya ada di sana. Kuncinya ada di situ, tapi dia nggak sampai ke situ melihatnya. Ini abstrak ya. Jadi apa? Nggak kebayang lah ya. Jadi ada hal-hal kita tahu secara umum. Ya, kita tahu secara umum, kita punya pemahaman secara umum. Tapi kita ya kurang memperhatikan ya. Kurang memperhatikan, kurang detail, kurang jeli dalam memandang sehingga kita belum bisa melihat ini di mana sebetulnya. Ya kayak kita lah misalnya mau inspeksi satu bangunan ya, masjid ini misalnya. Apa masalah ini kok kondisinya begini? Kok misalnya kadang-kadang sound misalnya Pak ya. Kok soundnya bunyi-bunyi ini masalahnya di mana? Mungkin kita punya pengetahuan, ini ada speaker di sini, di sana ada ini ada mic di sini, speaker di sana, tapi kok masih bunyi gitu. Kadang kita masih kurang jeli itu sebenarnya. Masih subhat, ini di mana? Ini sebabnya di mana? Itu masih subhat bagi kita. Ya, tapi orang yang betul-betul maksimal dalam mentadabburi, memperhatikan, maka itu dia akan bisa keluar dari subhat. Ya, jadi selama kita masih pendek ya, masih kurang mentadabburi, kurang menyelami tentang satu permasalahan, satu kasus, maka ya subhat itu akan tetap ada. Ini sebab ketiga. Kemudian sebab yang terakhir disebutkan oleh Syekh Utsaimin, dan ini adalah sebab yang paling fatal. Ya, sebab yang paling fatal adalah su'ul qasdi. Ya, buruknya adalah untuk membela apa yang dia ketahui. Ya, dia ingin membela apa yang dia ketahui saja, membela madhabnya saja, membela perkataannya, tanpa dia membuat memiliki niat untuk mencari kebenaran. Ya. Jadi motivasi utama dia bagaimana pendapatku bisa dianggap kuat oleh orang lain. Nah, itu su'ul qasdi kata Syekh di sini. Dan ini adalah sebab-sebab. Makanya agar kita bisa selamat dari yang namanya syubhat ini, kita perlu mengurangi ya faktor-faktor yang tadi. Ya, kita harus lebih jeli dalam mengamati, dalam memperhatikan satu masalah ya. Kita juga perlu meningkatkan pemahaman dalam satu permasalahan. Kita juga perlu meningkatkan keilmuan kita agar kita bisa ya mengurangi syubhat-syubhat yang kita alami, kita lihat, kita saksikan. Ikhwas sekalian, a'azanillahu wa iyyakum jami'an, itu ya beberapa sebab syubhat. Ya, tadi Rasulullah menyebutkan barang siapa yang menjaga dirinya menghindar dari syubhat, maka dia sudah menyelamatkan agama dan juga kehormatannya. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, wa man waqa'a fis syubuhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang jatuh ke dalam suatu perkara syubhat yang itu belum jelas ya, belum jelas hukumnya apa bagi dia, maka apa kata Rasulullah, waqa'a fil haram. Dia akan jatuh ke dalam perkara yang diharamkan. Ya, dan dari sini kita bisa lihat bahwa ketika kita masuk ke dalam satu pusaran syubhat, maka ini menjadi pintu masuk kita ke dalam hal-hal yang diharamkan. Makanya yang diarahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita adalah kita jangan mendekat kepada perkara-perkara yang syubhat. Dan Rasulullah SAW pernah mengajarkan ini kepada kita. Ada satu kisah di zaman Rasulullah SAW. Ini kisah perebutan antara Sa'ad bin Abi Waqqas. Antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan salah satu istri Rasulullah SAW. Nah, Abad bin Zam'ah ini sedang berseteru dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Gara-gara apa? Memperebutkan seorang anak. Anak yang dilahirkan dari budak. Ya, kalau dulu ya marak ya praktek perbudakan. Sampai ketika Rasulullah diutus itu masih ramai. Masih banyak didapati budak dijual di pasar. Kalau kita sekarang ada pasar hewan, di situ isinya hewan dijual. Kalau dulu ada pasar budak. Budak ditawarkan, dijual, dijajaki. Wujudnya manusia, tapi
ya statusnya kayak hewan ternak. Itu diperjualbelikan. Ya, anak punya budak, antum butuh budak, nih anak punya. Transaksi, deal, udah bawa pulang. Anak ambil uangnya. Itu dulu begitu. Dan budak itu bebas. Si tuan ini bebas untuk memperlakukan apapun untuk si budak itu. Sampai pun kalau budaknya ini perempuan, tuannya boleh menggaulinya. Ya, itu hukum yang disepakati oleh ya dunia waktu itu. Hukum internasional. Itu perbudakan ya dilegalkan. Tapi hari ini alhamdulillah ya, perbudakan sudah tidak ada. Ya, dan itu merupakan hukum internasional. Tidak boleh ada praktek perbudakan. Jual beli ya human trafficking ya kalau istilahnya sekarang kan. Nah, itu sudah dilarang secara internasional. Tapi walaupun prakteknya masih ada, ya prakteknya masih ada dan itu sembunyi-sembunyi. Ya. Cuman secara umum, secara peraturan itu adalah perbuatan yang ilegal. Tapi dulu perbudakan itu adalah hal yang legal. Dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan hal itu. Ya. Laki-laki kalau ingin menyalur pada budak wanitanya. Ya. Tentu yang namanya menggauli hubungan biologis berpotensi melahirkan seorang anak. Dan anak itulah yang diperebutkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan siapa tadi? Abd bin Zam'ah. Berarti iparnya Rasulullah ya. Abd bin Zam'ah ini, iparnya Rasulullah. Jadi ceritanya itu ada seorang budak wanita, dulunya itu punya Utbah bin Abi Waqqas. Utbah bin Abi Waqqas itu saudaranya Sa'ad. Jadi Utbah ini sebelum meninggal ngomong ke Sa'ad, itu gulam itu, anak laki itu, ya, itu adalah keturunanku. Ya, anak laki yang ada pada keluarga Zam'ah ini itu adalah punyaku. Jadi anak dari aku. Jadi dulu aku yang menghamili si budak perempuan itu sehingga lahirlah anak itu. Buktinya apa? Anak yang lahir itu memang mirip sama Utbah. Identik sekali. Kalau kita lihat sekilas betul-betul mirip dengan Utbah. Makanya Utbah sebelum meninggal ngomong ke Sa'ad, nanti kau ambil itu anak karena itu anak punyaku. Ya, kemudian ketika sudah selesai dari satu peperangan, ya Sa'ad menuntaskan wasiat dari saudaranya. Ketika ketemu ya diambil, kemudian dihadang sama Abd. Ini kenapa kamu ngambil? Ini adalah anak dari saudaraku. Ponakan, berarti ini keponakanku. Loh, kata si Abd tadi, ya, enggak, ini bukan keponakan. Ini dia lahir di firasnya, lahir di rumahnya bapakku, si Zam'ah. Zam'ah itu yang punya budak. Berarti dia adalah statusnya adalah saudara dari si Abd ini. Sekaligus saudara dari Saudah tadi. Jelas ya, Pak ya? Jadi sama semuanya anaknya dari Zam'ah, anaknya Zam'ah. Ya, bapak mereka adalah Zam'ah. Ada namanya Abd, ada namanya tadi Saudah, ya. Dan ada namanya satu orang ini yang lahir dari budak. Ya, jadi budak itu diklaim oleh Utbah, padahal dia lahir di keluarganya Zam'ah. Jadi dia lahir setelah budak ini berpindah tangan dari Utbah kepada siapa tadi? Zam'ah. Lahirlah si anak ini. Ya. Kemudian mereka cekcok ya, berebut. Ya, ini lahir di tempat bapakku, kok kamu bilang ini punya saudaramu? Enggak, ini punya bapakku, dia saudaraku, kata dia. Karena kalau tuan punya budak, kemudian budak perempuannya ini melahirkan anak dari si tuan ini, maka anak itu bukan budak. Anak itu dinisbatkan kepada si tuannya. Seperti anaknya Rasulullah Ibrahim. Ini lahir dari rahim budaknya Rasulullah SAW, Maria. Ya, dan itu dianggap sebagai orang merdeka. Ibrahim bin Muhammad, anaknya Muhammad. Gitu juga yang ini. Akhirnya karena mereka ya debat ya, berebut dengan satu anak, diangkat ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini adalah ya anak dari saudaraku. Yang satu bilang, enggak ya Rasulullah, ini dilahirkan di rumah ya ayahku. Kemudian ketika Rasulullah melihat, wah ternyata benar, mirip sekali dengan si Utbah. Kalau kita melihat, kayaknya mustahil ini anaknya si Zam'ah. Mustahil. Ini sangat identik dengan Utbah sekali. Mirip banget. Tapi kenyataannya dia lahir di rumahnya si Zam'ah. Ketika si wanita tadi, ibunya ini sudah dimiliki oleh Zam'ah itu tadi.
Kemudian Rasul mengatakan al-waladu lil firash. Anak ini milik dari yang punya firash, yang punya kasur. Nah, yaitu adalah Zam'ah. Berarti ini dianggap sebagai anaknya Zam'ah. Kalau dianggap sebagai anaknya Zam'ah berarti harusnya statusnya apa, Pak? Saudaranya Saudah, betul nggak? Saudaranya Saudah. Saudara kandung boleh nggak melihat wajah saudarinya? Boleh kan? Ya, kita punya kakak perempuan, kita boleh nggak lihat wajah kakak kita? Ya boleh. Kita punya adik perempuan, kita boleh nggak lihat wajah adik perempuan kita? Boleh. Tapi di sini Rasulullah meminta Saudah untuk menutup diri dari si ghulam ini tadi. Yahtajibi minhu, beliau disuruh berhijab, disuruh nutupi wajahnya, suruh pakai pakaian lengkap ketika berhadapan dengan si ghulam ini tadi. Walaupun secara status Rasulullah menganggap itu sebagai anaknya Zam'ah. Jelas di sini, Pak ya. Nah, Rasulullah secara hukum menganggap dia adalah saudara dari si Saudah. Tapi Saudah diminta oleh Rasulullah untuk berhijab di hadapan anak ini tadi. Karena apa? Karena di sana ada syubhat. Sampai pun Rasulullah itu menganggap itu sebagai syubhat. Karena apa? Rasulullah tidak betul-betul tahu pasti ini anaknya siapa. Tapi secara zahir Rasulullah menghukumi ini punyanya Zam'ah. Tapi secara praktek Rasulullah masih melindungi Saudah. Jangan kamu buka ya auratmu, wajahmu di depan siapa? Ghulam ini, karena bisa saja dia bukan saudaramu. Tapi zahirnya dia saudaramu. Jelas di sini, Pak ya. Jadi prakteknya adalah Rasulullah menghindar agar jangan sampai masuk ke dalam perkara yang syubhat. Baik. Sudah masuk Isya ya, Pak? Sudah dari tadi. Sedikit, kemudian kita tanya jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik. Kita lanjutkan. Berikutnya Rasulullah SAW melanjutkan sabda beliau dengan membuat perumpamaan. Membuat perumpamaan syubhat itu tadi dengan apa? Ya, orang yang masuk ke dalam perkara syubhat.
Orang yang mencoba-coba untuk mengambil perkara-perkara syubhat, melakukan hal-hal yang syubhat, yang mana dia akan berpotensi untuk masuk ke dalam perkara yang diharamkan. Apa kata beliau? Karra'i, urusannya seperti seorang penggembala. Entah itu penggembala domba atau penggembala sapi atau yang lainnya ya. Intinya hewan ternak ya. Penggembala hewan ternak. Karra'i yar'a haulal hima. Dia sedang menggembala di sekitar al-hima. Al-hima itu adalah batas area, batas kawasan. Ya. Yushiku an yaqa'a fih. Jadi ada batas di mana dia boleh, misalnya ini batas ya. Ini area yang boleh untuk menggembala, ini area yang tidak boleh. Ya, ya. Ini batasnya tidak di pagar tinggi, artinya hanya ada tanda saja. Ini batasnya. Artinya seorang penggembala kalau mau menggembala di sini boleh, di dalam nggak boleh. Ini area lain, area lahan penggembala yang lain mungkin, atau area penggembalaan seorang raja atau ya pengusaha atau siapa gitu ya. Kemudian penggembala ini menggembalakan dombanya atau hewan ternaknya itu di sekitar pembatas ini. Ya, jadi di sekitar pembatas ini. Ya, yushiku an yaqa'a fihi, yang hampir dia masuk ke area yang terlarang. Dia di kisaran perbatasan ya, menggembala dombanya itu. Apa yang terjadi? Kira-kira bakal masuk ke area terlarang atau enggak? Ya masuk. Kemungkinan besar akan masuk. Mungkin awal-awal belum masuk, tapi yang namanya domba kalau digembala kadang-kadang tiba-tiba ke sana dia. Ya. Sapi juga misalnya. Itu tiba-tiba mungkin sekarang masih aman. Kita ngeloleh sedikit ke arah yang lain, ketika balik noleh ke situ sudah pindah. Nah, itulah resiko seorang penggembala kalau menggembala di perbatasan. Dan itulah tempat syubhat itu tadi. Perbatasan yang halal dan yang haram. Ini area ya perbatasan. Dan cepat atau lambat dia akan masuk ke area yang diharamkan. Kalau dia kembali kepada yang ya di area yang dihalalkan, maka ya biasanya dia aman. Tapi itulah resiko menggembala di area perbatasan. Itu seperti orang yang mengambil perkara-perkara syubhat. Dia sedang menggembala di area perbatasan. Terkadang dia bisa masuk ke hal-hal yang terlarang. Ala wa inna likulli malikin himan. Ini kata Rasulullah SAW. Ketahuilah bahwa sesungguhnya setiap raja itu biasanya punya area perbatasan. Artinya hima ini adalah area perbatasan untuk menggembala. Jadi ini kebiasaan yang ada dulu ya, wallahu alam. Ya setiap raja biasanya punya area untuk menggembalakan gembalaan. Mungkin dulu ada hewan punya negara misalnya ya. Ya, digembalakan, inilah batasnya. Kalian ya penggembala individual itu nggak boleh melewati batas ini misalnya di atas area. Nah, itu yang terjadi pada raja-raja. Ya, mereka punya ya para pemimpin biasanya ada begitu. Jadi dikasih batas agar orang yang ya pribadi-pribadi itu tidak bisa menggembala di area yang ini karena ini area sudah dikondisikan untuk kambing-kambingnya negara, kambing-kambingnya raja misalnya. Ya, dan seterusnya. Jadi intinya itu yang terjadi seperti itu. Dan si penggembala ini kalau menggembalakan gembalaannya di sekitaran perbatasan, resikonya bisa masuk ke area yang dilarang oleh raja. Kalau kambingnya masuk ke kawasan raja, resikonya apa? Si penggembala akan dihukum. Karena masuk ke area terlarang. Ala wa inna himallahi maharimu. Ketahuilah Allah juga punya area perbatasan. Punya batas-batas ya yang dibolehkan dan yang dilarang. Dan perbatasan Allah ini adalah hal-hal yang Allah haramkan itu. Jadi perkara-perkara yang terlarang dalam agama Islam, maka itulah perbatasan yang Allah buat untuk kita. Ya, jadi ya ini mirip seperti ya Rasulullah pernah satu ketika membuat satu garis. Ya, kemudian beliau menggambar di garis yang lurus ya. Kemudian di samping garis-garis yang lurus ini beliau gambarkan garis-garis yang lain. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan ini adalah jalanku. Kemudian ini adalah jalan-jalan yang lain. Maka jangan kalian ikuti jalan-jalan yang di samping kanan kiri ini. Ikuti saja yang di tengah. Karena itu adalah batas aman ya, batas aman. Kalau kita lewat dari situ, dari jalan ini, keluar dari jalan ini, kita masuk ke area yang terlarang. Dan itulah ya batasan yang Allah
buat. Ya, hima Allah itu adalah hal-hal yang terlarang tadi. Kemudian di akhir hadis Rasulullah menyebutkan tentang kunci kebaikan seseorang. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa dalam satu jasad itu terdapat segumpal daging. Ya, terdapat segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging ini bagus, baik, maka jasad itu juga akan baik secara keseluruhannya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Dan kalau segumpal daging ini rusak, maka semua tubuh itu akan ikut rusak. Ya, jadi sebagian ulama ada yang menyebutkan perumpamaan ini mirip seperti pemimpin. Kalau satu negara pemimpinnya itu soleh, maka urusan rakyatnya akan bagus. Tapi kalau pemimpinnya itu sudah kacau, ya, pemimpinnya itu sudah rusak, maka urusan rakyatnya juga akan rusak. Bahkan pribadi-pribadi rakyatnya juga akan ikutan rusak. Tapi ada yang membantah, ini perumpamaannya kurang sempurna. Lebih sempurna apa yang dibawakan oleh Rasulullah ini. Karena apa? Terkadang pemimpinnya bagus, bawahannya nggak mau disuruh. Nggak boleh korupsi ya, jangan ada yang korupsi. Ternyata bawahannya korupsi. Fakta begitu ya. Nah, itu nggak mesti pemimpinnya bagus, bawahannya ikut bagus. Ya, faktanya beda. Ya, itu yang lebih tepat adalah ini. Jadi segumpal daging ini kalau dia baik, maka tubuh itu akan pasti baik. Kalau dia rusak, maka seluruh tubuh juga akan ikut rusak. Apa? Ya, gumpalan daging ini ala wahiyya al-qalbu. Ketahuilah dia adalah al-qalbu. Apa artinya al-qalbu? Hati atau jantung? Jantung hati. Hati-hati ada jantung gitu ya. Ya, secara bahasa kalau kita artikan secara fisik, ya, maka dia artinya bukan hati, bukan liver. Yang fisiknya itu berarti jantung. Dalam bahasa Arab, kolbun itu secara fisik dia adalah jantung. Ya, makanya kenapa kolbun itu ya love ya. Bentuknya begitu ya, kayak gini ya. Itu simbol dari bentuk hati ya, simbol dari bentuk jantung. Ya, itu katanya seperti itu ya. Ini simbol bentuk jantung. Karena memang kolbun itu kalau diterjemahkan secara bahasa ya jantung yang ada di sisi mana? Kiri ya, sebelah kiri ya kalau jantung itu. Jantung ini kalau dia bagus, semua jasad kita bagus. Tapi kalau tidak bagus, rusak, maka semua jasad ikut rusak. Inti dari tubuh kita itu di jantung sini, karena dia berfungsi untuk menyemprotkan darah ke seluruh tubuh. Ya, itu secara ilmu medis ya mungkin bisa kita tarik ke arah sana. Tapi yang dimaksud dari kolbun dalam hadis ini bukan sebatas fisik itu. Ya. Walaupun ada ulama yang menjelaskan bahwa ya ini ada kaitannya dengan akal. Ya. Karena hati itu, bukan hati. Kalau kita terjemahkan secara maknawi, ya itu artinya hati, ya, kolbun itu. Tapi secara fisik dia adalah jantung. Jadi jantung inilah yang menggerakkan perilaku kita. Dan dalam Al-Quran, ya Allah menukilkan amlahum qulubun ya'qiluna biha. Ya, jadi Allah menyebutkan di mana ada orang-orang yang di mana Allah menyebutkan ya dalam suatu ayat afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Tidaklah mereka itu berjalan di bumi ya sehingga mereka punya hati, punya jantung di mana mereka akan memahami, akan mencerna akal dengan jantung tersebut. Nah, dari sini ada ulama yang menyebutkan bahwa akal itu letaknya bukan di kepala. Tapi letak akal itu adalah di jantung. Itu ada yang mengatakan demikian. Karena ya Allah menyebutkan dalam Al-Quran lahum qulubun, mereka punya jantung di mana mereka menggunakan akalnya dengan jantung itu. Tapi selama ini kita sudah refleks yang namanya akal itu di kepala. Mana akalmu? Kan nunjuknya ke kepala. Padahal dalam Al-Quran secara teks Allah mengatakan fatakuna lahum qulubun. Ya, gara-gara mereka mengamati apa yang terjadi di dunia ini ya, di belahan bumi sana bumi sini, sehingga mereka punya jantung yang bisa mencerna dengan akal mereka. Banyak ulama yang menyebutkan bahwa ya tempatnya akal itu adalah di kolbun ini.
ya di jantung ini. Sehingga selaras dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kalau akal orang itu sehat, ya, dan di mana jantungnya juga sehat nantinya, ya maka ini akan membuat tubuhnya itu akan ikut sehat. Kalau jantungnya ini sudah bagus, ya, dengan keimanan yang baik, dengan keislaman yang baik, ya, maka gerak-geriknya, ya, secara fisik dia akan ikutan baik. Tapi kalau dalemannya sudah buruk, maka gerakannya juga akan buruk. Ya, coba kita lihat kalau ada orang baik misalnya melakukan kebaikan, itu berasal dari gerakan dari dalam hatinya, dari jantungnya. Kalau kita lihat fisik jantung, dari dalam hatinya dia akan tergerak. Saya ingin melakukan ini, saya ingin beli air untuk dibagi-bagikan, saya ingin beli gorengan untuk dibagi-bagikan misalnya. Itu dari mana berasal? Dari dalam hati. Kalau hatinya sudah bersih, sudah bagus, maka dia akan menggerakkan tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang bagus juga. Tapi kalau hatinya masih rusak, maka perilakunya akan rusak. Ya. Naruh parkir sembarangan gitu kan, padahal bukan lahan dia gitu ya. Yang lagi rame kan. Nah, bukan lahan dia, naruh sembarangan, ditegur marah-marah gitu ya. Itu hatinya kan bermasalah. Makanya perilaku yang muncul juga ya membuat masalah juga. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi wajar Rasulullah mengatakan ada yang satu gumpalan kalau dia bagus seluruh tubuh akan bagus. Maka kita perlu mengalihkan fokus perhatian kita ke urusan hati kita. Urusan dalam dengan kita ya, jantung kita seperti apa. Ya kalau hati kita sudah beres, ya jantung kita sudah beres, ya maka insya Allah perilaku kita yang di luar juga beres. Ya, ada orang ya yang diajak untuk berhijab misalnya kan, disuruh berjilbab. Wah, saya malu saya kalau berjilbab tapi hati saya belum dijilbabin katanya. Ada kan orang ngeles kayak gitu ya. Saya yang penting hatinya dulu dijilbabin. Ya justru ketika dia tidak berhijab, hatinya itu memang belum dihijabin. Tapi kalau dia sudah mulai berhijab, itu berarti hatinya sudah bagus. Ya. Jadi memang hatinya yang rusak itu. Jadi hatinya dulu diperbaiki, baru yang lain ngikut. Kalau dia nggak mau ya melakukan itu karena itu memang hatinya lagi rusak. Dia menolak untuk mengamalkan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib ini adalah ya hadis ya tentang bagaimana kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk menghindar dari perkara-perkara syubhat. Karena perkara syubhat itu menjadi pintu utama masuknya seseorang ke dalam perkara-perkara yang diharamkan. Taib, kalau masih ada waktu mungkin kita persilahkan tanya jawab. Fadal. Kalau nggak ada langsung kita tutup nih, Pak. Ada. Siap. Mengenai masalah subhat ini tadi Ustaz. Ini yang kami tangkap dan mungkin persoalan ini akan mudah apabila orang ini memang masih orang yang awam, yang dia memang awalnya tidak tahu itu halal atau haram, sehingga ketika dia menghadapi beberapa permasalahan atau hukum, dia bingung dan tidak tahu, sehingga mungkin di situ dikatakan subhat dan tepat orang itu jika menghindarinya, maka dia akan terselamatkan agamanya dan selamat dari keharaman. Nah, yang mau saya tanyakan apabila bagaimana jika dalam keadaan seorang tidak tahu mengenai hukum, entah itu halal, entah itu haram. Awal mulanya dia sudah tahu. Nah, ketika berjalannya waktu, tiba-tiba karena memang betapa luasnya ilmu dalam Islam itu, dia melihat adanya perbedaan. Nah, yang saya anggap selama ini halal, ternyata ada teman saya yang menganggap haram. Yang saya anggap haram, ternyata teman saya menganggap. Nah, yang saya tanyakan, apakah ini juga termasuk subhat? Apakah ini juga subhat? Yang pertama, kemudian yang kedua, bagaimana apabila seseorang
awalnya memang dia memang ragu-ragu, bahkan memang benar-benar nggak tahu. Dan ketika dia sudah mengambil salah satu itu halal atau haram, ternyata yang dia ambil itu haram. Apakah dia jelas memang akan mendapatkan dosa? Dan bagaimana bila ternyata yang dia ambil itu ternyata halal? Apakah dia mendapatkan pahala atau juga mendapatkan dosa? Seperti yang ditekankan dalam hadis tadi, bahwasanya menghadapi masalah syubhat itu lebih baik dihindar. Seperti itu. Ya. Baik. Masya Allah, ini berkaitan dengan syubhat ya. Yang pertama kasusnya dia sudah mantap bahwa ini bukan termasuk yang syubhat. Tapi ternyata ada pendapat yang lain. Akhirnya jadi ragu-ragu dia. Gitu ya. Nah, ketika itu muncul berarti memang itulah yang cocok kita katakan dia kena syubhat. Awalnya dia udah yakin, ketika ada sesuatu yang baru dia jadi bingung. Itu menjadi syubhat bagi dia. Itu tadi yang kita maksudkan qillatul faham. Dia sudah punya ilmu tapi pemahamannya masih sedikit. Ketika masuk ya sumber lain mulai kacau. Ya, menjadi syubhat itu tadi. Maka ini bisa dikatakan syubhat. Nah, yang paling aman adalah dia meninggalkan hal tersebut. Ya, jadi ada satu kaidah yang diajarkan oleh para ulama. Ketika ada dua pendapat di antara para ulama yang berbeda pendapat itu, maka kita dianjurkan untuk menghindar dari perbedaan mereka, dari pusaran perselisihan. Ya, contoh misalnya ulama ini ada yang mengatakan kalau menikahkan seorang wali ketika mau menikahkan anaknya, ya wajib menggunakan lafal nikah atau tazwij atau terjemah dari dua lafal ini. Ya. Kalau dengan kata-kata baik jual beli, saya jual anak saya ke kamu misalnya, boleh atau enggak? Ada yang mengatakan saya hibahkan anak saya untuk kamu, itu boleh atau enggak? Ada yang mengatakan boleh, selama semua memahami bahwa itu untuk pernikahan. Tapi Imam Syafi'i yang mengatakan tidak boleh, harus pakai lafal nikah atau lafal tazwij, ya, atau dengan terjemahannya. Ya. Ini ada dua perbedaan kan? Nah, kira-kira kalau kita belum tahu mana yang benar nih, ini boleh nggak dengan lafal jual beli ya, saya hibahkan atau saya apa istilahnya ya, saya jual anak saya misalnya gitu. Ini boleh atau enggak? Padahal kalau kita ambil lafal yang nikah ya, saya nikahkan atau saya kawinkan misalnya anak saya, itu kita keluar dari perselisihan di antara para ulama. Semuanya sepakat, ini boleh. Nah, maka saat itu cara teraman ketika kita sedang menghadapi ini syubhat, ya, kita ambil kondisi di mana para ulama sepakat bahwa itu dibolehkan. Nah, maka ini yang kita pilih agar apa? Selamat dari syubhat. Karena kita belum tahu nih ini boleh atau enggak gitu. Tapi kita tahu dengan lafal nikah itu boleh. Dengan lafal tazwij itu boleh. Tapi dengan lafal jual beli enggak boleh. Ya, dengan lafal hibah enggak boleh. Ya, maka ini diperselisihkan hibah, jual beli, tapi kalau nikah tadi disepakati itu boleh dan bisa sah nikahnya. Maka kita ambil yang tadi yang disepakati. Ini namanya al-khuruju minal khilaf, keluar dari pusaran perselisihan para ulama. Itu dianjurkan. Inilah cara untuk kita bisa selamat dari syubhat, salah satu caranya. Ini untuk kondisi yang pertama tadi ya. Jadi dilihat mana yang lebih aman, mana yang lebih selamat. Misal kalau ini untuk urusan urusan ibadah misalnya. Ada yang mengatakan, oh ini enggak disyariatkan. Ada yang mengatakan, oh ini disyariatkan. Kira-kira mana sikap yang selamat? Mengamalkan atau tidak mengamalkan? Tidak mengamalkan kalau urusan ibadah. Karena jangan-jangan itu memang diharamkan. Ya, kalau untuk urusan dunia misalnya. Ada yang mengatakan ini gorengan haram. Ada yang mengatakan halal. Kira-kira mana? Ini syubhat nggak? Syubhat. Kira-kira apa yang kita ambil? Ya halal karena urusan dunia, urusan muamalah selain ibadah, ya maka kita ambil yang ya pendapat yang aman. Jadi mana dalil keharamannya itu harus dijelaskan dulu. Ya. Atau kalau kita mau selamat, ya sudah kita jangan ambil. Ya, pilih yang lain yang jelas-jelas aja ya.
buah-buahan misalnya, yang macam-macam. Baik, kemudian untuk kasus yang kedua. Yang kedua tadi awalnya syubhat. Ya, dia merasa syubhat, kemudian dia sudah yakin tapi ternyata salah gitu ya. Gitu kan? Ketika dia mengambil itu ternyata salah, maka dia mendapatkan dosa. Kemudian yang kedua, ketika mengambil ternyata memang benar, apakah dia mendapat pahala? Baik, jadi ketika kita mengambil satu pendapat harus berdasarkan ilmu. Ya, ketika kita merasa satu permasalahan ini masih syubhat, kita belum tahu ini benar atau salah, ini halal atau haram. Ketika kita pelajari, kita analisa, kita belajar, kita pahami, kita tadabburi sampai kita betul-betul yakin bahwa oh ternyata ini termasuk yang haram. Ternyata keputusan dia untuk memilih pendapat ini haram itu salah. Dia berdosa atau tidak? Nah, ini Rasulullah mengatakan idza ijtahada, bukan upaya untuk mencari mana yang benar, mana yang sesuai dengan kebenaran. Kemudian ternyata salah, maka dia tetap dapat satu pahala. Tetap dapat pahala. Pahala apa? Pahala perjuangan dia untuk mencapai satu pengetahuan, satu ilmu, satu hukum. Itu dinilai sebuah pahala. Tapi kalau seandainya dia benar, ya, sudah berijtihad, kemudian hasilnya itu benar, ya maka dia dapat dua pahala. Pahala dia, perjuangan dia menggali, mempelajari dan seterusnya. Itu satu. Kemudian pahala dia benarnya itu dapat lagi. Kalau salah hanya dapat satu. Ya, maka kapan kita dikatakan sebagai orang yang tidak lagi dianggap itu sebagai suatu syubhat, ketika kita betul-betul yakin bahwa inilah hukumnya. Dan itu nggak akan mungkin kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak memahami, tidak menyelami, tidak mentadabburi. Kalau kita belum melakukan itu, kemudian kita dengar Ustadz mengatakan seperti ini, langsung kita ambil, yaitu kita belum dianggap sebagai bebas dari syubhat. Kita hanya mengamalkan apa yang diarahkan oleh Ustadz, oleh ulama. Ya, kita namanya muqallid. Dan ini sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli dzikir, tanya ulama. Kalau kalian nggak tahu, tanya mereka. Apa jawabannya? Ikuti. Ya. Dan ulama itulah yang sudah menyelamatkan kita dari syubhat menjadi sesuatu yang tidak syubhat. Itu ikuti, karena ulama sudah memandang ini bukan lagi syubhat. Ini hukumnya seperti ini, kita tinggal ikuti, kita amalkan. Kira-kira seperti itu, Pak. Wallahu a'lam. Masih ada waktu atau sudah habis? Ibu-ibu mungkin, akhwat? Enggak ada. Baik. Mungkin kita cukupkan ya pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas pada malam ini memberikan manfaat yang besar untuk agama kita, untuk akhirat kita, dan juga untuk kehidupan sehari-hari kita. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk menjadi hamba-hambanya yang beriman dan mengamalkan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.